Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda, amma ba'du. Yang saya hormati segenap asatidz wal ustadzat, teman-teman mahasantri yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita masih ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, menjalankan perintah-perintah Allah, melakukan kebaikan-kebaikan yang semoga takdir itu adalah pertanda ridho Allah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teman-teman mahasantri yang saya hormati, jadi kita mondok itu saya ingin berpesan kita tata kembali niatnya untuk mencari ilmu, untuk menghilangkan kebodohan. Karena takdir kita jadi umatnya baginda Rasul itu takdir yang luar biasa, tapi juga takdir yang memang memaksa kita untuk selalu bersendikan pada ilmu dan iman. Orang kalau tidak punya ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, itu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang ngamal saja, sholat saja, wudhu saja, puasa saja, zakat saja, haji saja, umroh saja, tanpa disertai dengan keilmuan yang memandu atas amal-amal itu, maka amalnya itu tidak akan berarti dan tidak akan diterima. Dan ilmu itu menyelamatkan kita, baik ketika kita bodoh maka kita diselamatkan oleh ilmu, baik ketika kita punya ilmu, ilmu itulah yang akan menyelamatkan kita. Cerita-cerita tentang ilmu menyelamatkan manusia itu luar biasa. Bahkan setan saja pernah mengatakan bahwa ada orang yang selamat itu karena ilmunya. Jadi suatu ketika ada seorang wali besar, Al-Ghaisus Samadani wa Nuril Burhani, Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu pernah diperlihatkan sebuah cahaya yang terang benderang, yang kemudian cahaya itu mengeluarkan suara, ya Abdul Qadir inni ana rabbuka faqad ahbaghtu laka muharramat. Abdul Qadir, saya ini Tuhanmu. Kamu karena sudah taat, sudah ngamal, sudah ibadah, ahbaghtu laka muharramat. Maka hari ini khusus untuk kamu saya perkenankan itu melakukan perbuatan-perbuatan yang haram apapun itu. Ini cobaan yang luar biasa. Maka Syekh Abdul Qadir itu menjawab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ikhsya ya lain. Pergi kamu wahai yang terlaknat. Kenapa? Kata setan itu ketika ditanya Syekh Abdul Qadir, kenapa perintah yang begitu nikmat itu kok sampai beliau tahu kalau itu setan? Itu gara-gara ilmu. Kata Syekh Abdul Qadir, bima arafta annau syaitan. Kamu kok bisa tahu kalau itu yang ngomong abahtu laka muharramat, kamu sudah saya izini melakukan yang haram-haram, itu kok kamu tahu? Syekh Abdul Qadir itu menjawab, biqaulihi faqad abahtu laka muharramat fa'alimtu annallaha la ya'muru bil fahsya. Bahwa saya tahu kalau itu setan karena saya yakin seyakin-yakinnya dan saya paham betul bahwa Allah itu tidak mungkin nyuruh hambanya untuk melakukan sesuatu kejelekan. Lah, setan itu gara-gara kejadian itu ngomong ke Syekh Abdul Qadir itu, najauta minni bi ilmika bi fiqhi bi ilmi rabbika wa fiqhika fi ahkami manazilik. Kamu selamat cobaan saya itu, kamu selamat dari godaan saya itu bi ilmika bi hukmi rabbika, karena kamu punya ilmu pada hukum-hukum, pada syariat-syariat Tuhanmu. Karena Syekh Abdul Qadir itu paham tentang syariat, paham tentang bahwa Allah tidak mungkin nyuruh orang untuk melakukan keharaman. Nah, makanya kita ya harus begitu.
Kita besok itu wakila akan ketemu dengan Dajjal. Yang Dajjal itu kesaktiannya luar biasa. Kenapa orang sampai bisa iman dengan Dajjal? Ya karena kesaktiannya itu. Karena dia bisa mewujudkan apa yang kita inginkan dan lain sebagainya. Lah, kalau itu terjadi, maka yang bisa menyelamatkan kita itu hanya ilmu, sebagaimana Syekh Abdul Qadir itu diselamatkan dari godaan setan. Kalau tidak, ya tidak. Makanya penting sekali belajar wudu sing bener iku piye, salat sing bener iku piye. Kenapa? Karena kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, Al-Imam Abdul Al-Haddad itu ngendikonya begini. Wal jahilu waqi'un fit tarki ta'ah wa fi'lil ma'asi sya'a am aba. Wong nek bodoh iku bakal ninggal perintah, ngelakoni perbuatan sing dilarang, disengaja ataupun tidak. Bagaimana orang melakukan kejahatan, melakukan keharaman kok tidak disengaja? Contohnya wudu ora sah, sholat ora sah. Dia melakukan sesuatu yang sebenarnya baik tapi justru menghina. Contohnya piye? Ono wong haid tibae sholat karena dia tidak tahu kalau itu haid. Orang itu istihadhah tibae ora sholat. Perkara apa? Dia tidak tahu cara ngitung haid dan istihadhah. Dia nggak sengaja. Makanya Al-Imam Abdul Haddad ngendikonya begitu. Wal jahilu waqi'un fit tarki ta'ah wa fi'lil ma'asi sya'a am aba. Sengaja apa ora. Makanya supaya kita terhindar dari begitu, itu pentingnya kita belajar. Ojo sampai terpengaruh karo omongan-omongan, digawe apa sih mondok, digawe apa sih sekolah, digawe apa sih kuliah. Wong wedok-wedok kok adik kuliah gak wereng nek dadi bojo, ya engko ngramut anake, masak, wis selesai, wis gak dadi apa-apa. Mereka lupa. Wingi Covid itu membuktikan kepada kita semua. Ketika sekolah ditutup, ketika pengajaran sudah tidak ada lagi, yang mengajar itu rata-rata adalah ibunya. Maka profesi ngajar anak itu adalah profesi yang paling mulia, yang tidak ada bandingannya. Lah coba anakmu diajar wong sing bodoh, maka kalau jadi laki-laki milihnya ya perempuan yang bisa ngajari anakmu. Lah sing wedok ya milih lanang sing iso dadi imam. Wong imam gak ngerti kiblate nandi mau dadono imam, ora dadi gawe. Yang penting ganteng itu ndak abadi, ndak permanen. Sampeyan buktekno saiki ganteng 30 tahun yang ke depan, wis perot kabeh wis ora ono ganteng-gantenge blas. Tapi nek pinter iku insyaallah permanen. Soalnya apa? Wong iku biasa nek pinter, senengane maca, senengane belajar, senengane ngaji nandi-nandi. Tambah tua, tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter, tambah ora mungkin tambah bodoh. Tapi nek ganteng iku tambah elek, tambah elek, tambah elek, tambah elek. Nek ayu pun bodoh. Jadi kita harus tahu apa yang penting untuk hidup kita. Pak, tapi saya bukan anaknya orang kaya. Pak, saya ini bukan anaknya ustadz, bukan anaknya kiai, bukan anaknya orang kaya, bukan anaknya pejabat. Itulah langkah awal menyelamatkan generasi kita. Sampean itu adalah langkah awal menyelamatkan generasi kita. Bukankah sampean nyerah hari ini? Bukankah sampean susah hari ini gara-gara bapak sampean tidak apa-apa? Apakah hal yang sama mau sampean turunkan kepada anak sampean? Sampean ngomong saya ini anak orang bodoh, bukan siapa-siapa. Lantas kenapa sampean menurunkan takdir yang sama pada anak sampean? Bukankah nek saiki kita ngomong saya bukan anak siapa-siapa, saya ini anaknya orang bodoh, lebih baik hari ini kita jadikan diri kita lompatan sehingga anak kita bisa ngomong, untung aku duwe bapak koyok bapakku. Walaupun mbahku ora spiro duwe bodoh, ternyata bapakku sekolah, kuliah, mondok, pinter, akhirnya aku saiki terdidik. Lah kalau itu kita turunkan turun-temurun, ya sampai petung turunan, 200 turunan tetap akan begitu. Saya bukan anaknya siapa-siapa, dibuat alasan untuk tidak maju. Akhirnya saat turun-turunannya yang ngalami hal takdir yang sama.
Lah kenapa kita tidak ubah takdir keturunan kita melalui cara kita, yakni kita belajar yang rajin, kita belajar yang sungguh-sungguh, ngaji sing temen, mondok sing temen, kuliah sing temen, belajar sing temen. Akhirnya jadi wong sing temen, duwe ilmu, anak-anak kita besok tidak akan mendapatkan takdir yang sama dengan kita, yakni jadi anaknya orang yang bodoh. Itulah yang sebenarnya harus kita lakukan hari ini. Terus sing kadung dadi anake kiai, sing kadung dadi anake wong sugih, sing kadung dadi anake wong pinter, iku celaka tambah. Soale apa? Nek dekne gak iso madani bapakne, gak iso luwe apik timbang bapakne, dia tidak akan jadi apa-apa. Sudahlah, sampean jadi anaknya siapapun, katakan apa yang pantas, yakni kanal fata mayyakuluha anadha. Seorang pemuda itu adalah yang berani berkata, inilah aku, inilah prestasiku, inilah pencapaianku, inilah hasilku. Walaisal fata mayyakulu kana abi. Jangan jadi pemuda yang selalu mengatakan mbahku iku, bapakku iku, keluargaku iku, dan lain sebagainya. Hanya demi untuk kita dapat kehormatan. Kehormatan itu kita cari, kita perjuangkan. Jangan memohon kehormatan dari nasab. Nah ini wis kadung takdir kita jadi bukan anak siapa-siapa, maka kita jadikan lompatan diri kita untuk menjadikan anak turun kita supaya tidak bernasib sama dengan kita. Jadi ngono sing temen. Nah nek sing arek sing saiki gak temen, ya sak turun-turunane mending ngono kan saaken. Ojo sampai anak ndewek iku nyesel duwe wong tua kaya ndewek. Misale anake ndelok koncone bapakne pinter, penggaweane enak, uripe ketata, njaluk apa-apa keturutan. Njaluk belajari apa-apa iso. Ibune krana sekolah, krana kuliah, krana tau mondok, mangkane nek anake kepengin ngaji iso ngajari. Coba bayangno misalnya anak kita ternyata melihat kita sebaliknya. Njaluk ajari ibune gak iso ngaji, bapakne ya gak iso ngaji, ana soal diduno bapakne gak ero, diduno ibune apa maneh. Ketika ana tugas takok bapakne tewa-tewe, ibune tambah plonga-plongo, wis gak karu-karuan. Akhirnya ngene, ya Allah kok dhe keluarga model koyo ngene. Ruwet ngene. Kanca-kancaku nggarap tugas iku mari kabeh diduno bapakne. Bapakku tak takoni, gak ro, ibuku tambah maneh towa, tewe plonga-plongo. Kok nasibku koyo ngene? Dani yo anak kita kemudian punya pemikiran kayak begitu. Maka langkah awal kita adalah kita menjadikan batu lompatan keberhasilan untuk anak turun kita. Caranya tidak harus terus jadi sukses, enggak usah cita-citanya terus jadi ketua DPRD, jadi bupati, enggak seperti itu. Minimal kita itu di tingkatan keluarga, lingkungan sekitar berguna untuk orang banyak. Nek misalnya onok tonggone gak iso ngaji, iso mulangi. Nek misalnya onok tonggone pengen kursus, kepengen soale diwacakno, iso. Mek ikut tok. Ojo cita-cita Pak sukses iku ukurane apa? Sukses itu ketika diri kita berguna untuk orang lain. Wes, ora usah terus kemudian aku kepengen nek sukses iku ukurane mobil iki. Nek ngono gak mari-mari. Soale mari ana mobil iki, ana mobil maneh sing anyar metu. Terus ngono terus akhirnya gak selesai nuruti koyo ngono. Padha karo awakmu tuku HP. Mari tuku Apple ngono ku metu maneh sing maneh dibujuki terus. Meneh tuku maneh sampai mati yo ngekungkungo kaya apa ya HP-ne tetep anyar. Awakmu gak nututi. Bukan itu ukuran sukses. Nek iso awakmu manfaat kanggo podo-podo koncone, podo-podo tonggone, wong sekitar. Selesai. Ya itu orang besar kayak Syekh Abdul Qadir aja digoda kayak gitu, apalagi kita. Nek dhewek ya ora mungkin terus ketoki cahaya terus kemudian abah tulah kamu ora mungkin. Wong awakmu ora dingonokno ora salat apa maneh dingonokno ya tambah nemen awakmu ngene. Le kon wis salatmu tahajudmu wis 50 dina saiki wis tak sing haram-haram tak halalno mbok ya ora karu-karuan tambahan. Ora mungkin setan goda awakmu ngono ku ya ora mungkin, kecilikin perkara. Wong awakmu ora digodha ora salat, omane digodha. Nah, itulah yang bisa menyelamatkan kita hari-hari ini adalah ilmu.
Ora model koyo sing liyane. Ilmu itu yang dipegang. Saya kemarin ketemu menghadiri multakonya Sayyid Fadil. Sayyid Fadil itu keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan thariqatu Syekh Abdul Qadir Jilani thariqatu ala kitabi was sunnah. At-thariqatu al kitabi was sunnah. Thariqah yang berdasarkan Quran dan hadis. Makanya belajari ya tetap ikut. Wa thariqatul ilmi wa daf'ul jahala. Kata beliau, thariqahnya Syekh Abdul Qadir itu adalah thariqah yang berdasarkan keilmuan dan menolak segala macam kebodohan. Makanya yo koyo ngono. Nah, termasuk sing hebat, Syekh Abdul Qadir itu orang hebat. Makanya ini tadi lupa, makanya saya cerita gitu karena ini lupa, manaqibnya nggak dibaca. Setelah ini kita baca bareng-bareng. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir itu wong pinter. Bayangkan sekali ngaji itu wa kana radhiyallahu taala anhu yaqra'u salasata asra ilman. At-tafsir wal hadis wal usul wal khilaf. Al-tafsir wal hadis wal khilaf wal usul wan nahw wal qira'ah wa ghairu dzalik. Kanjeng Syekh itu sekali ngaji 13 ilmu dibalah kabeh. Wa kana yufti ala imami wa kana yufti ala madhabi Imam Syafi'i wa Imami Ahmad bin Hanbal. Beliau itu bisa fatwa, berhak berfatwa atas dua madhab. Lah bayang non dewek fatwa satu madhab ora dunung, beliau itu bisa memfatwakan dua madhab. Itulah kenapa di Ponpesma ini kita rutinkan baca manaqib bil ikhtisar. Supaya apa? Nek Kanjeng Syekh iku koyok ngono hebate, kita dapat keberkahan ilmunya. Itu ya. Jadi dibuka manaqib bil ikhtisarnya kita baca. Al-Fatihah li Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأوصل إلى حديث